Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Amsal pasal 29 ayat 7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan tentang pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap orang yang lemah. Orang yang benar adalah mereka yang bukan hanya hidup sesuai dengan hukum Tuhan, tetapi juga memiliki hati yang peka terhadap hak-hak dan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Mereka memahami bahwa setiap orang tanpa memandang status atau kekuatan memiliki hak yang harus dihormati. Sebaliknya, orang fasik tidak memiliki pemahaman ini. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, mengabaikan hak orang lain, khususnya yang lemah. Ini menggambarkan ketidakpedulian dan egoisme yang seringkali merusak relasi sosial dan menyebabkan ketidakadilan. Orang yang benar adalah mereka yang dengan penuh kasih memahami hak dan kebutuhan orang-orang lemah. Mereka menyadari bahwa tugas utama kita di dunia ini bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang kurang beruntung. Sementara orang yang fasik mengabaikan kebutuhan orang lain. Mereka tidak mengerti atau bahkan tidak mau tahu bahwa di sekeliling mereka ada banyak orang yang sedang berjuang, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Sikap acuh tak acuh ini adalah tanda dari hati yang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi sehingga lupa melihat sekeliling kita. Orang yang benar hidup dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Apakah kita sudah berperan sebagai pembela bagi mereka yang lemah? Apakah kita sudah menjadi tangan Tuhan bagi sesama yang membutuhkan? Dalam hal ini kita harus meneladani Kristus. Salah satu tindakan nyata Yesus yang menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang lemah adalah ketika dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pada saat itu banyak orang mengabaikan orang sakit dan lumpuh, melihat mereka sebagai kutukan atau dosa. Tetapi Yesus tidak memandang rendah mereka. Ia mengerti penderitaan mereka dan memberikan pemulihan fisik dan spiritual. Dalam kisah ini Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik orang lumpuh itu, tetapi juga menunjukkan bahwa orang-orang yang tersisih berhak mendapatkan kasih dan perhatian yang sama dari Tuhan. Ada banyak contoh-contoh nyata yang kita lihat dari kehidupan Yesus. Kita dapat melihat bahwa Yesus selalu memperhatikan dan peduli terhadap mereka yang lemah, terpinggirkan, atau yang diabaikan oleh masyarakat. Tindakan-tindakannya adalah teladan bagi kita untuk selalu peduli terhadap hak dan kebutuhan sesama, tanpa memandang status, usia, atau kelemahan mereka. Apa langkah praktis yang harus kita lakukan hari ini? Buka mata untuk kebutuhan orang lain. Cobalah untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mungkin ada tetangga, teman, atau bahkan orang asing yang membutuhkan uluran tangan. Tindakan nyata untuk membantu, jangan hanya menunggu kesempatan, tetapi ciptakan kesempatan untuk membantu. Mungkin dengan memberikan waktu, tenaga, atau bahkan nasihat yang bijak. Kemudian berdoa untuk hati yang peka. Mohonlah kepada Tuhan agar memberikan hati yang penuh belas kasih, agar kita bisa menjadi pembawa terang bagi orang lain. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.